Hai teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman semua. Dengerin yuk Pantun Rohani berdasarkan bacaan hari ini. Selasa 3 Agustus 2021 Diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 35. Saat ini saya sedang berada di salah satu sisi lereng utara dari Gunung Buring. Tempat ini adalah tempat yang sunyi, apalagi masa PPKM seperti ini, tempat ini terasa semakin sunyi. Berbicara masalah tempat yang sunyi, sejalan dengan perikop hari ini Selasa tanggal 3 Agustus 2021 dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Perikopnya mengisahkan setelah Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, para murid disuruhnya menyeberang lebih dahulu. Orang-orang yang mendengarkan pengajarannya disuruh untuk pulang, dan setelah itu Yesus pergi ke bukit mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan yang dilakukan Yesus ini bukan hanya kali pertama. Dalam banyak kesempatan Yesus selesai melakukan pengajaran, ketika banyak dipuji orang, dikagumi orang, Yesus selalu mengambil waktu ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Selain gurami, juga ikan dorang. Jenis ikan yang dijual hanya 2. Setelah mengenyangkan 5.000 orang, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dalam permenungan saya, jangan pandemi yang berlangsung lebih dari 1 tahun ini, bahkan hampir 1,5 tahun ini, jangan memang cara Tuhan supaya membuat kita lebih banyak mengambil tempat yang sunyi untuk berdoa. Mungkin selama ini kita terjebak hingar-bingar kehidupan duniawi. Waktu kita untuk Tuhan terlalu sedikit, waktu kita untuk berdoa terlalu sedikit, waktu kita untuk keluarga terlalu sedikit. Maka sebulan terakhir ini melalui pemerintah, Tuhan telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita harus banyak di rumah. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah banyak di rumah, apakah kita menggunakan waktu kita ini untuk semakin dekat dengan keluarga, semakin dekat dengan Tuhan? Kalau tidak, jangan-jangan masa ini akan terus diperpanjang sampai muncul kesadaran kolektif bahwa harus menggunakan banyak waktu untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita memang fokus pada Tuhan. Perikop ini kelanjutannya, kisah kelanjutannya Petrus. Ketika Yesus sudah datang, justru teman-temannya menyangka itu hantu. Dan Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Petrus, murid yang reaktif, langsung mengatakan, kalau itu betul engkau Tuhan, suruhlah aku datang ke situ. Dan Yesus mengatakan, datanglah. Serta-merta, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Bisa. Perhatikan ayat berikutnya. Ketika Petrus merasakan tiupan angin keras, Petrus mulai takut dan menjadi tenggelam. nonton bola sambil menikmati kacang. Terlebih kalau nontonnya waktu malam. Saat tiupan angin terasa kencang, Petrus menjadi takut lalu tenggelam. Kenapa? Fokusnya tidak pada Tuhan, memperhatikan sekitarnya. Oh, ada angin ya, jangan-jangan. Dan akhirnya betul, bukan jangan-jangan tenggelam, dan akhirnya tenggelam betul. Karena tidak fokus pada Tuhan, lebih tergoda oleh situasi sekitar. Untungnya Petrus masih berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan datang menolong Petrus, diangkat. Hei, kau orang yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang? Dan akhirnya mereka berdua naik ke perahu, dan murid yang lain mengatakan, sungguh engkau anak Allah. Bila ingin bernyanyi sambil bergaya, bisakah bila diiringi gambang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau masih bimbang? Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, perikop hari ini sekurang-kurangnya memberikan 2 pesan pada kita. Mari
kita juga lebih banyak mengambil tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan yang kedua, mari kita juga lebih fokus kepada Tuhan, tidak terlalu tergoda oleh hal-hal yang duniawi. Membeli lem dalam kalengan masa PPKM, fokuskan pada Tuhan. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Semangat pagi Selamat berteguh dalam iman. akan Yesus tanpa ketimbangan. Salam seroja. rohani dan jasmani. Berkah dalam. Terima kasih berkah dalam. Terima kasih berkah